Alhamdulillahilladzi ansala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin allazi arsalahu ilan nasi basyiran wa nadhira wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Bapak Ibu jemaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat Al-Qur'an yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijadikan sebagai zikir dan juga doa, penggalan doa oleh Nabi, dan juga diajarkan kepada beberapa sahabat, yaitu ayat yang ketiga dari surah Al-Hadid, yang menurut Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini berdasarkan riwayat, bahwasanya ayat ini lebih utama daripada 1000 ayat. Ayat yang dimaksud, ayat yang ketiga surah Al-Hadid, yang berbunyi wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang awal dan yang akhir, dan yang zahir yang nampak, dan yang batin yang tersembunyi, dan dia terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Ayat ini menyebutkan 5 nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang disebutkan secara beriringan ada 4. Al-awwal, wal akhir, wal zahir, wal batin. Di dalam hadis juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW biasa membaca sebelum beliau tidur. Juga ada riwayat yang mengisyaratkan bahwa Nabi biasa membaca setelah terbangun dari tidur di akhir malam. Selengkapnya di dalam hadis bunyi doanya seperti ini. Allahumma rabbas samawatis sab'i wal ardi wa rabbal arsil azim rabbana wa rabba kulli syai' falikal habbi wan nawa munsilat taurati wal injili wal furqan inni a'udzu bika min syarri kulli syai' anta akhizun binasiyatiha Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai' wa antal akhir falaysa ba'daka syai' wa antaz zahir falaysa fawqaka syai' wa antal batin falaysa dunaka syai'. Allahumma
ikdi anna daina wa aghnina minal faqr, yang artinya Allahumma ya Allah, Rabbas samawatis sab'i wal ardi wa rabbal arsyil azim, ya Allah Tuhan kami, pencipta, penjaga, pemelihara 7 lapis langit dan bumi, pencipta, penjaga dan pemelihara aras, Rabbana wa Rabba kulli syai', Tuhan pencipta, penjaga dan pemelihara kami dan segala sesuatu, Falikal habbi wan nawa, yang memecahkan butiran-butiran dan biji-bijian, Munsilat Taurati wal Injili wal Furqan, Tuhan yang menurunkan Taurat, Injil dan Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Inni a'udzubika min syarri kulli syai', ya Allah sesungguhnya saya berlindung kepadamu dari kejahatan, keburukan segala sesuatu. Anta akhidun binasiyatiha, engkaulah yang memegang ubun-ubun segala sesuatu. Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai', ya Allah engkaulah yang awal, maka tidak ada sesuatu yang mendahuluimu. Wa antal akhir falaysa ba'daka syai', engkaulah yang akhir, tidak ada sesuatu setelahmu. Wa antaz zahir falaysa fawqaka syai', engkaulah yang zahir, yang nampak, yang jelas, tidak ada sesuatu di atasmu. Wa antal batin falaysa dunaka syai', engkaulah yang batin, yang tersembunyi, tidak ada sesuatu di bawahmu. Ya Allah, ikdi anna ad-dain, tunaikanlah dari kami utang-utang kami, lunasilah utang-utang kami, wa aghnina minal faqr, dan cukupkanlah kami dari kefakiran. Nah, ini doa yang sering dibaca oleh Nabi SAW di malam hari. Ya, diajarkan kepada beberapa sahabat, pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan juga diajarkan kepada putri beliau, yaitu Fatimah Az-Zahra. Nah, kita fokus kepada makna dari 4 nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam doa tersebut, dan sekaligus menjadi penjelasan terhadap firman Allah SWT yang terdapat di surah Al-Hadid ayat yang ketiga tadi. Allah itu yang awal, yang awal. Nabi jelaskan, falaysa qablaka syai', tidak ada sesuatu yang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Penggalan ayat ini dan penjelasan Nabi SAW tersebut menunjukkan sifat azalinya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak didahului oleh ketiadaan. Karena Allah sudah ada. Ya, tidak ada yang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berasal dari apapun jua. Karena Allah wa lam yakun syai'un ghairah. Pada saat Allah Subhanahu wa taala ada, tidak ada sesuatu yang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala saja yang ada. Wa antal akhir, engkau yang akhir, falaisa ba'daka syai', tidak ada sesuatu setelahmu. Nah, ini menunjukkan sifat abadinya Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah berakhir. Kemudian Allah SWT zahir, tidak ada sesuatu di atasnya. Allah batin, tidak ada sesuatu di bawahnya. Dua nama ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat. Karena tidak ada di atasnya, tidak ada di bawahnya. Maka Allah SWT tidak terikat dengan ruang dan tempat.
Maka jika misalnya membaca ayat-ayat yang memberi kesan seakan-akan Allah Subhanahu wa taala bertempat, seperti misalnya ya, di lanjutan ayat 3 surah Al-Hadid, ayat yang keempat secara langsung Allah SWT berfirman, "Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, tsumma stawa 'alal arsy." Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi pada 6 hari atau 6 periode, 6 masa. Tsumma stawa 'alal arsy. Setelah itu dia istiwa di atas arsy. Maka istawa 'alal arsy bukan berarti Allah Subhanahu wa taala bertempat di atas arasnya, karena tidak ada sesuatu di atasnya dan tidak ada sesuatu di bawah Allah Subhanahu wa taala. Dipertegas ada firman Allah di ayat yang lain surah Asy-Syura, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi ketika membaca ayat-ayat yang memberi kesan seakan-akan Allah Subhanahu wa taala bertempat, maka ada 5 sikap yang ditempuh oleh kaum muslimin. 3 sikap yang pertama itu tidak boleh kita ambil. Ya, yang kita boleh ambil sikap yang keempat dan yang kelima. Apa saja sikap kaum muslimin berkaitan dengan ayat-ayat yang memberi kesan adanya tempat tersebut, termasuk juga memberi kesan adanya keserupaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Seperti ayat yang mengatakan wa yabqa wajhu rabbik, kekal wajah Tuhanmu. Seperti ayat yang mengatakan yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah Subhanahu wa taala di atas tangan manusia. Nah, 5 sikap tersebut, yang pertama namanya adalah ta'til. Ta'til. Ta'til artinya menolak, menghilangkan, membatalkan. Jadi ada sekelompok kaum muslimin yang menolak penisbatan sifat-sifat seperti itu kepada Allah SWT. Maka kelompok ini disebut dengan kelompok mu'attilah. Nah, tentu kita tidak boleh mengikuti paham yang seperti ini, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengisbat, menetapkan sifat pada dirinya. Di saat yang bersamaan ketika Allah SWT menyatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang semisal dengannya, segera setelah itu Allah mengisbat sifat pada dirinya, wa huwas samiul basir. Ya, dia maha mendengar dan dia maha melihat. Maka Allah langsung mengisbat, menetapkan sifat mendengar dan melihat pada dirinya. Berarti tidak boleh mengambil sikap taktil, menolak, membatalkan, menghilangkan sifat-sifat itu. Nah, sikap yang kedua disebut dengan tasbih. Tasbih artinya menyerupakan. Menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Maka kelompok seperti ini disebut dengan kelompok musyabbihah, kelompok yang menyerupakan. Nah, sikap seperti ini pun juga tidak boleh, karena menyelisihi ayat tadi, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang semisal dengan Allah SWT. Ya, penjelasannya bagi kelompok musyabbihah, Allah Subhanahu wa taala ketika menyatakan wa yabqa wajhu rabbik, kekal wajah Tuhanmu, dia punya wajah seperti wajahnya makhluk. Jika Allah SWT menyatakan bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang dengan luas, ya Allah punya 2 tangan dan kedua tangannya terbentang dengan luas. Ketika di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa Allah SWT punya 2 tangan, wakil tayadaihi yamin, dan kedua tangannya tangan kanan. Berarti 2 tangan Allah itu tangan kanan. Ya, seperti tangan manusia, tangannya seperti tangan manusia, hanya tangan Allah itu dua-duanya tangan kanan. Ini kelompok musyabbihah, ya, yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, menyerupakan sifat-sifatnya Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Tentu sikap ini pun tidak boleh kita ambil, tidak boleh kita ikuti. Nah, kelompok yang ketiga yaitu mengambil sikap tajsim, menjisimkan Allah SWT. Maka kelompok ini disebut kelompok mujassimah.
Ketika Allah SWT menyatakan kekal wajah Tuhanmu, maka Allah SWT punya wajah dengan makna zahir. Tapi bedanya dengan kelompok yang kedua tadi musyabbihah, kalau kelompok yang kedua menyerupakan. Nah, kalau yang ketiganya tidak menyerupakan. Hanya saja tetap mengatakan Allah SWT punya jisim. Karena Allah punya wajah seperti makna zahirnya. Allah punya tangan seperti makna zahirnya. Ya, dan seterusnya. Ini namanya kelompok tajsim. Ya, kelompok mujassimah yang mengambil sikap tajsim. Lalu sikap seperti apa yang sebenarnya kita ambil? Pilihannya ada dua. Pilihan yang pertama, yaitu takrir wa tamrir. Takrir wa tamrir artinya kita akui, kita imani, kita terima sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas dirinya. Tapi setelah itu kemudian tamrir, kita lewati. Maksudnya apa kita lewati? Ya kita tafwid, serahkan pemanaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyatakan wa yabqa wajhu rabbik, kekallah wajah Tuhanmu, maka kita mengimani bahwa Allah punya wajah tapi bukan dengan makna zahir. Kalau makna zahirnya wajah bagian dari anggota tubuh, itu makna zahir. Nah, bukan makna ini yang dimaksud oleh Allah SWT. Karena kalau makna ini yang dimaksud, maka tentu Allah akan serupa dengan makhluk. Terus kalau bukan makna itu yang dimaksud, apa maksudnya? Nah, kita tafwid, kita serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tamrir, takrir wa tamrir. Ketika Allah SWT menyatakan yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan manusia, kita takrir, kita imani, kita akui bahwa Allah punya tangan, tapi bukan dengan makna zahir. Karena kalau makna zahirnya tangan bagian dari anggota tubuh. Ya, tangan yang kita pakai untuk memegang. Nah, bukan seperti itu. Makna tangan di sisi Allah SWT. Kalau bukan makna zahir, lalu apa maknanya? Kita tafwid. Kita serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu seterusnya. Ini disebut dengan takrir wa tamrir. Sikap inilah yang ditempuh oleh para al-Athari. Ya, ulama-ulama yang mengikuti Imam Ahmad bin Hanbal. Semoga Allah SWT merahmati beliau. Nah, sikap yang kelima disebut dengan takrir wa ta'wil. Takrir wa ta'wil. Takrir artinya mengakui, mengimani sifat-sifat yang Allah SWT tetapkan pada dirinya. Menolak makna zahirnya. Seperti sikap kelompok yang keempat. Gara-gara yang mubah itu, dia tidak jadi melakukan yang lebih bermanfaat. Nah, itulah sebabnya dia kemudian bertobat kepada Allah. Atau dia merasakan dirinya ada penurunan kualitas. Dia tidak berbuat dosa apa-apa, cuma dia merasa artinya menurun kualitas imanku, ini kualitas ibadah. Dia kan namanya awwab. Orangnya disebut awwab. Jadi ada taib, ada munib, ada awwab. Jadi awwabin itu salat orang yang sungguh-sungguh ingin kembali kepada Allah. Nah, yang dimaksud di sini masuklah salat duha, masuk juga salat sunat 6 rakaat antara maghrib dengan isya. Itu salah satu amalan. Tapi tidak bijaksana kalau dikatakan tidak usah mengaji, tidak usah baca Quran. Ini satu amalan. Kita ini manusia punya aktivitas yang berbeda-beda, kesempatan yang berbeda-beda, kondisi yang berbeda-beda. Saya mohon maaf, Pak. Meskipun besar sekali ini keutamaannya, salat sunnah maghrib antara maghrib dengan isya, tapi saya sendiri jarang sekali melaksanakan, jarang sekali. Hampir tidak pernah mengerjakan. Bukan karena lemah hadisnya dan sebagainya, tapi karena setiap maghrib ada pengajian. Nah, kalau saya mau salat sunnah 6 rakaat antara maghrib isya, tidak ada pengajiannya itu, Pak. Jangan kita mengatakan tidak usah pengajian, salat saja. Karena masing-masing ada kelebihan amalan itu. Kalau misalnya kemampuan kita, saya mau baca Quran ini, silakan kita baca Quran antara maghrib isya. Yang terpenting usahakan untuk setiap satu amalan sunnah pernah kita kerjakan. Jangan sampai ada satu amalan tidak pernah kita kerjakan sama sekali seumur hidup. Nah, kalau misalnya diajar ada namanya salat sunnah tasbih, usahakan pernah kita kerjakan, meskipun hanya sekali dalam seumur hidup.
Ulama mengajarkan ada salat sunnah awabin yang rakaat antara maghrib isya. Usahakan pernah dikerjakan meskipun sekali dalam seumur hidup. Ya, ada namanya salat duha. Usahakan pernah kita kerjakan minimal mohon sekali seumur hidup supaya nama kita masuk dalam daftar nama. Kita cari-cari nanti. Nah, ini namanya orang yang pernah salat sunnah rawatib. Ada semua Pak nama di situ kan alhamdulillah kita sering salat sunnah rawatib. Dicari nama, yang pernah salat tahajud, alhamdulillah masih ada Pak nama. Begitu dicari yang pernah salat tasbih, tidak ada namanya nih Bapak di dalam. Nah, pernah kita salat tasbih. Cari yang pernah salat sunnah wajib, tidak ada lagi nama di situ. Jadi usahakan untuk setiap satu amalan sunnah tersebut pernah kita kerjakan minimal sekali dalam seumur hidup. Tapi tidak bijaksana kalau dikatakan, tidak usah mengaji, usah baca Quran. Nah, kalau ada yang memang keinginan hatinya, waktunya, kelapangannya, kondisinya yang memungkinkan baginya untuk mengaji, silakan dia baca Quran. Masing-masing amalan itu ada keutamaannya yang tersendiri. Saya kira itu Pak tentang salat sunnah awabin. Allahu a'lam. Cukup mungkin deh. Baik. Kita tutup ya Pak. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alna minal alimin al-amilin al-mukhlisin al-maqbulin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli qaulika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.